Di sebuah kampung kecil yang tenang, dua anak tumbuh seperti saudara. Namanya Farhan dan Fahri, tak terpisahkan. Main layangan, ke sungai, salat di surau kecil, semua mereka lakukan bersama. Tawari yang mereka menggema di antara pepohonan rindang dan sawah yang menghijau. Setiap sore, keduanya berlari kecil menuju surau, mengaji bersama Pak Ustadz dengan semangat yang menggebu. Tapi hidup seperti biasa, membawa mereka ke jalan masing-masing. Farhan pindah ke kota bersama keluarganya, sedangkan Fahri menetap di desa, merawat kehidupan sederhana dengan iman yang bersahaja. Perpisahan itu terasa berat, namun janji untuk selalu mengingat satu sama lain terukir dalam hati mereka. Di kota, Farhan tumbuh menjadi lelaki sukses. Pekerjaan, pergaulan, prestasi, semua diraihnya. Gedung-gedung pencakar langit menjadi saksi bisu kesibukan Farhan yang tak kenal lelah. Namun di balik gemerlap kota dan tumpukan berkas, satu hal selalu hilang, ketenangan hati. Malam-malam panjang dihabiskan dengan kegelisahan yang tak berujung. Entah mengapa, ia sering teringat sahabat kecilnya, Fahri, yang senyumnya selalu menenangkan, yang dulu selalu membisikkan doa kecil sebelum tidur di musola. Kenangan akan ketenangan surau kecil di kampung halaman, seolah menghantuinya di tengah hiruk-pikuk kota besar. Sampai satu malam, di sebuah masjid kecil, saat ia hanya ingin istirahat dari hiruk-pikuk dunia, ia melihat seseorang duduk bersila, memegang mushaf dengan tatapan damai. Wajah itu seperti masa lalu yang datang tanpa aba-aba. Jantung Farhan berdegup kencang, seolah waktu berhenti sejenak. Lelaki itu menoleh dan tersenyum. Subhanallah, akhirnya ketemu juga. Suara lembut itu masih sama, membawa kehangatan yang familiar. Dan malam itu, dua sahabat kecil kembali dipertemukan. Tapi kali ini bukan untuk bermain, melainkan untuk saling menuntun di jalan Allah. Fahri tak banyak bicara. Ia hanya menunjukkan lewat laku dan sikap bahwa hidup bisa sederhana, asal hati penuh cahaya. Setiap gerakan Fahri seolah menjadi pelajaran bagi Farhan. Cara ia berwudu dengan khusyuk, bagaimana ia membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dan ketulusan dalam setiap ibadahnya. Farhan pun perlahan berubah, menemukan kembali makna dalam sujud, damai dalam doa, dan tujuan hidup yang lebih besar dari. Farhan mulai merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Salat 5 waktu yang dulu terbengkalai, kini menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Al-Quran yang dulu hanya hiasan di rak buku, kini menjadi teman setia di setiap waktu luang. Waktu terus berjalan. Farhan dan Fahri semakin dekat, bukan hanya sebagai sahabat, tapi juga sebagai saudara seiman. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di masjid, berbagi cerita dan nasihat. Fahri dengan kesederhanaan dan keikhlasannya, Farhan dengan semangat belajarnya yang menggebu. Hingga suatu hari, Farhan ingin mengunjungi desa masa kecil mereka, ingin melihat tempat bermain dulu, dan tentu ingin kembali duduk bersama Fahri di surau yang dulu. Ia membayangkan betapa indahnya bisa kembali ke tempat di mana semua bermula, kali ini dengan hati yang lebih bersih dan iman yang lebih kuat. Tapi ketika ia tiba di desa, ia justru disambut dengan kabar yang membuat langkahnya lunglai. Wajah-wajah sendu menyambutnya, bisik-bisik lirih terdengar di sana-sini. Farhan merasakan firasat yang tidak enak. Fahri, sudah tiada nak, sudah dipanggil Allah sebulan yang lalu, ucap Pak Ustadz dengan mata sendu. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong, menghantam Farhan tanpa ampun. Farhan terdiam, seolah dunia berhenti berputar. Hanya gemetar bibirnya yang berkata, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras tanpa bisa dibendung. Kenangan demi kenangan berkelebat dalam benaknya, dari masa kecil hingga pertemuan terakhir mereka. Di pemakaman kecil di belakang surau, Farhan duduk di samping nisan sahabatnya. Air matanya tak tertahan. Angin sepoi-sepoi seolah membisikkan kenangan-kenangan indah mereka berdua. Suara azan asar berkumandang dari kejauhan, mengingatkan Farhan akan momen-momen khusyuk yang ia lalui bersama Fahri. Kamu datang menuntunku saat aku tersesat, tapi aku bahkan tak sempat membalas apa-apa. Ia menunduk. Semoga Allah tempatkan kamu di surganya, dan semoga aku bisa menyusulmu dengan iman yang sama. Farhan terisak, merasakan kehilangan yang begitu dalam. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan semburat jingga. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak mengaji dari surau tua. Farhan bangkit perlahan, menghapus air matanya. Ia sadar, ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk meneruskan kebaikan yang telah Fahri tanamkan dalam dirinya. Fahri mungkin telah pergi, tapi bekasnya hidup dalam jiwa Farhan, dalam tiap sujudnya, dalam tiap langkah hijrahnya. Setiap kali Farhan membuka Al-Quran, ia seolah mendengar suara lembut Fahri membimbingnya. Setiap kali ia bersedekah,
Ia teringat akan ketulusan Fahri dalam membantu sesama. Kadang, Allah mengirim sahabat, bukan untuk selamanya, tapi cukup untuk menyelamatkan kita dari kesesatan yang panjang. Fahri adalah bukti nyata bahwa persahabatan sejati bisa mengubah hidup seseorang, membawanya kembali ke jalan yang lurus. Farhan kini menjalani hidupnya dengan semangat baru. Ia aktif di masjid, mengajar anak-anak mengaji, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Dalam setiap kebaikan yang ia lakukan, ada doa untuk Fahri yang selalu terselip. Teman sejati adalah yang mengingatkan kita kepada Allah dan meninggalkan jejak kebaikan bahkan setelah kepergiannya. Fahri telah membuktikan hal itu. Meski raganya telah tiada, namun pengaruhnya tetap hidup, terus menginspirasi Farhan dan banyak orang di sekitarnya. Semoga kita dipertemukan dengan sahabat seperti itu, sahabat yang tidak hanya menemani dalam suka, tapi juga menuntun dalam duka. Sahabat yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan mengingatkan kita akan tujuan sejati kehidupan ini. Kisah Farhan dan Fahri mengajarkan kita bahwa persahabatan sejati tidak diukur dari lamanya waktu bersama, tapi dari dampak yang ditinggalkan. Bahwa kadang Allah mengirimkan seseorang dalam hidup kita, bukan untuk selamanya, tapi untuk memberi pelajaran yang tak ternilai. Malam semakin larut, namun cahaya iman yang dinyalakan Fahri terus menerangi hati Farhan. Ia berjanji dalam hati akan terus menjaga api itu tetap menyala, menerangi jalan bagi dirinya dan orang lain. Karena itulah warisan terindah yang Fahri tinggalkan untuknya. Dan di suatu tempat di alam yang berbeda, mungkin Fahri tersenyum melihat sahabatnya telah menemukan jalan yang benar dan terus berjuang di jalan Allah. Semoga Allah mempertemukan mereka kembali kelak di surganya yang abadi.